Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya yang kelas 7. Kali ini jumpa lagi kita di video pembahasan pembelajaran IPS dengan Ibu Liza. Nah anak-anak semuanya, setelah lama kita tidak melanjutkan bab 4 ya, kita akan melanjutkan materi kita untuk bab 4 tentang kehidupan masyarakat Indonesia pada masa praaksara Hindu, Buddha, dan Islam. Adapun tujuan pembelajarannya, di sini kita akan melanjutkan materi kita untuk subbab A, yaitu mendeskripsikan nilai-nilai budaya masyarakat Indonesia pada masa praaksara dan mendeskripsikan masuknya atau asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Nah, untuk pembelajarannya kita masih di subbab A ya anak-anak ya, kehidupan manusia pada masa praaksara. Sebelumnya kita sudah bahas apa itu perbedaan antara masa praaksara dan aksara, lalu ada periodisasi masa praaksara juga ya, waktu zaman manusia purba. Nah, kali ini kita akan melanjutkan materi kita untuk subbab A, materi yang ketiga dan yang keempat. Nah, ini kita akan lanjutkan ya ini ya, tentang materi kita yang ketiga dan keempat. Ini mengenal masa praaksara dan periodisasi udah kita pelajari di video pembahasan sebelumnya. Oke, langsung saja anak-anak semuanya. Yang ketiga, nilai-nilai budaya masa praaksara di Indonesia. Anak-anak belajar dari kehidupan manusia pada masa praaksara, maka ada nilai-nilai budaya dan tradisi yang bisa kita ambil sebagai pelajaran dan suri toladan. Nilai-nilai budaya dan tradisi ini masih terlihat dalam kehidupan masyarakat Indonesia hingga saat ini. Nilai-nilai itu apa? Ada nilai religius, nilai gotong royong, nilai musyawarah, nilai keadilan, tradisi bercocok tanam, dan tradisi bahari. Nah, mari kita lihat satu persatu. Yang pertama, nilai religius atau kepercayaan. Masyarakat praaksara itu sudah memiliki kepercayaan terhadap adanya kekuatan gaib. Mereka percaya bahwa pohon rimbun yang tinggi besar, hutan lebat, gua yang gelap, pantai, laut, atau tempat lainnya yang dipandang keramat itu karena ditempati oleh roh halus atau makhluk gaib. Mereka meyakini juga bahwa kejadian alam seperti hujan, petir, banjir, gunung meletus, atau gempa bumi itu adalah akibat perbuatan roh halus atau makhluk gaib. Nah, untuk menghindari malapetaka, maka roh halus atau makhluk gaib ini harus selalu dipuja. Nah, kepercayaan terhadap roh halus ini disebut dengan animisme. Selain percaya kepada roh halus, mereka juga percaya bahwa benda-benda tertentu itu seperti kapak, mata tombak, atau benda lainnya memiliki kekuatan gaib. Karena ada kekuatan gaibnya, maka benda tersebut harus dikeramatkan. Nah, kepercayaan bahwa benda memiliki kekuatan gaib itu disebut dengan dinamisme. B. Nilai gotong royong. Masyarakat praaksara hidup secara berkelompok, mereka bergotong royong untuk kepentingan bersama. Misalnya, membangun rumah yang dilakukan secara bersama-sama. Budaya gotong royong ini juga terlihat dari peninggalan mereka berupa bangunan-bangunan batu besar ya, yang dapat dipastikan ini dibangun secara gotong royong. Nah, jadi ada nilai gotong royong sampai saat ini juga masyarakat Indonesia itu terkenal dengan adanya budaya gotong royong. C. Nilai musyawarah. Dalam kehidupan berkelompok, masyarakat praaksara ini telah mengembangkan nilai musyawarah. Hal ini terlihat dari adanya pemilihan pemimpin yang dianggap paling tua atau sesepuh yang mengatur masyarakat dan memberi keputusan untuk memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi bersama. Nah, ini contohnya dari musyawarah. Lalu yang keempat ada nilai keadilan. Nilai keadilan ini sudah diterapkan dalam kehidupan masyarakat praaksara. Seperti yaitu adanya pembagian tugas sesuai dengan kemampuan dan keahliannya. Nah, tugas ini antara laki-laki beda dengan tugas dengan perempuan. Hal ini mencerminkan sikap yang adil karena setiap orang akan memperoleh hak dan kewajiban sesuai kemampuannya. Selanjutnya, tradisi bercocok tanam. Salah satu cara yang dilakukan oleh masyarakat praaksara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya itu adalah dengan bercocok tanam. Hal ini dibuktikan dengan ditemukannya alat khas pertanian yang berupa beliung persegi dan alat lainnya. Dan yang terakhir ada tradisi bahari atau pelayaran. Masyarakat praaksara itu sudah mengenal ilmu astronomi. Ilmu ini sangat membantu mereka saat berlayar dari pulau ke pulau yang lainnya dengan memakai perahu yang sangat sederhana. Nah, namanya ini adalah perahu-perahu cadik ya. Ini merupakan bentuk yang paling umum dikenal pada waktu itu. Perahu bercadik ini adalah perahu yang kanan kirinya itu dipasang alat dari bambu dan kayu agar perahunya tidak mudah oleng. Perahu bercadik ini memegang peranan
yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Praksara. Selain sebagai sarana lalu lintas sungai dan laut, perahu ini juga berperan sebagai alat penyebaran budaya. Jadi mereka itu berlayar menggunakan perahu bercadik ini. Lalu ada juga ditemukannya relief perahu bercadik ini di Candi Borobudur. Nah, dari uraian itu bisa kita ketahui bahwa kehidupan masyarakat Praksara itu sudah memiliki kebudayaan yang cukup maju, ya. Dengan memiliki kebudayaan dan nilai-nilai tersebut, masyarakat Praksara itu mampu mengadakan hubungan dan menerima pengaruh kebudayaan baru yang datang dari luar tanpa mengorbankan kebudayaan sendiri. Kita lanjut yang keempat tentang nenek moyang bangsa Indonesia. Anak-anak semuanya pasti sudah tahu ya, masyarakat Indonesia, masyarakat kita ini sangat beragam-ragam ya. Pernah nggak bertanya, kenapa sih kita itu beragam fisik dalam hal warna kulit, muka, bentuk rambut? Nah, kenapa ada keragaman dalam nilai budaya, tradisi, dan bahasa kita? Misalnya masyarakat yang ada di Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Papua itu berbeda-beda. Nah, dari mana sih muncul keragaman ini? Salah satunya kita untuk bisa tahu kenapa keragaman ini ada itu adalah dengan menelusuri asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Dikenal dengan Sarasin bersaudara, Paul dan Fritz Sarasin, dia mengemukakan bahwa penduduk asli Indonesia itu adalah suatu ras yang berkulit gelap dan bertubuh kecil. Ras ini pada awalnya mendiami Asia bagian Tenggara yang saat itu masih bersatu dengan daratan pada zaman es atau periode glasial. Namun setelah periode es berakhir dan es ini mencair, maka dataran tersebut kemudian terpisah oleh laut, yaitu Laut Cina Selatan dan Laut Jawa. Akibatnya, daratan yang tadinya bersatu kemudian terpisah menjadi daratan utama Asia dan Kepulauan Indonesia. Nah, penduduk asli tinggal di daerah pedalaman dan penduduk pendatang tinggal di daerah pesisir. Penduduk asli inilah yang disebut dengan suku bangsa Veda oleh Sarasin. Oke. Nah, orang Veda ini kemudian menyebar ke timur dan mendiami wilayah Papua, Sulawesi Selatan, Kai, Seram, Timor Barat, Flores Barat, dan terus ke timur sampai ke Kepulauan Melanesia. Beberapa suku bangsa seperti suku Kubu, Lubu, Talang Mama yang tinggal di Sumatera dan Toala di Sulawesi ini merupakan penduduk tertua di Kepulauan Indonesia. Nah, mereka diyakini mempunyai hubungan erat dengan orang Veda. Ras lain yang menghuni Kepulauan Indonesia itu adalah Proto-Melayu dan Deutero-Melayu. Ciri-ciri fisik mereka, rambutnya lurus, kulit kuning kecoklat-coklatan, dan bermata sipit. Proto-Melayu dan Deutero-Melayu ini tiba di Kepulauan Indonesia dalam 2 gelombang kedatangan. Nah, jadi di peta ini anak-anak bisa lihat untuk garis hijau ini adalah Proto-Melayu, garis merah ini adalah Deutero-Melayu. Nah, karena mereka ini datang dalam 2 gelombang, jadi gelombang yang pertama itu yang datang itu adalah Proto-Melayu. Nah, ini juga disebut dengan Melayu tua. Nah, mereka ini bermigrasi dari wilayah Cina Selatan ya, yang sekarang ini menjadi provinsi Yunan, lalu mereka bermigrasi ke wilayah Sumatera melalui 2 jalur. Jadi yang Proto-Melayu ini, yang warna hijau ini, dia bermigrasi, dia 2 jalur ya, dari jalur barat dan jalur timur. Nah, jalur barat itu mereka dari Yunan, dari Cina bagian selatan, mereka masuk ke Indonesia. Lalu mereka lanjut masuk ke Siam, semenanjung Malaysia atau semenanjung Melayu, lalu mereka masuk ke Pulau Sumatera, dan akhirnya mereka menyebar di pulau-pulau di Indonesia. Lalu kalau dari jalur timur, mereka melewati Kepulauan Ryukyu Jepang, lalu mereka mengarungi lautan menuju Taiwan, Filipina, Sangir, dan masuk ke Sulawesi. Nah, anak-anak semuanya, sampai di sini dulu materi kita untuk subbab A, yaitu nilai budaya masyarakat Praksara dan asal mula nenek moyang bangsa Indonesia. Nah, anak-anak, untuk materi selanjutnya kita akan membahas subbab yang B tentang kehidupan masyarakat pada masa Hindu-Buddha. Lalu yang terakhir kita akan masuk pembahasan subbab C, kehidupan masyarakat pada masa Islam. Anak-anak semua saksikan terus ya video pembahasan kita. Semoga bermanfaat dan Ibu mengucapkan terima kasih dan juga mohon maaf apabila ada kesalahan. Oke semuanya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.